Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Sedang diperbaiki atap teras kantor Bupati Brebes ambruk, 2 pekerja terluka. Gara-gara kecanduan menonton film porno, seorang guru di sebuah SMK di Batang tega mencabuli siswinya sendiri. Warga berebut gunungan isi hasil bumi hingga ingkung ayam dalam festival Candi Kembar di Klaten. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, ratusan pelaku UMKM dan nasabah Mekar di Pemalang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas usaha Akbar. Para peserta mendapat pelatihan tentang literasi keuangan digital, pendampingan usaha, serta motivasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan peningkatan kapasitas usaha Akbar oleh 500 pelaku UMKM ini digelar di Pendopo, Kabupaten Pemalang. Peserta mendapatkan berbagai pelatihan baik tentang literasi keuangan digital, pendampingan usaha, serta motivasi bisnis yang disampaikan oleh perwakilan pemerintah dan BUMN. Materi yang disampaikan mulai dari pembayaran non-tunai, pinjaman online hingga belanja online. Tujuannya agar para pelaku UMKM tidak terjebak oleh penipuan jerat pinjol ilegal. Dalam kegiatan ini juga diharapkan perekonomian di Pemalang meningkat dan bisa bersaing dengan wilayah lain. Sehingga ini bisa menjadi penggerak dari ekonomi dan juga penggerak dari bisnis PNM sendiri, sehingga ini ke depan menjadi model yang akan digunakan bagi kita Pemda dalam mengembangkan usaha-usaha dalam kapasitas mikro dan ultra mikro. Para pelaku UMKM lokal juga optimis mampu berkembang menjadi lebih mandiri, inovatif jika dibantu dengan sejumlah pelatihan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah sebagai mitra strategis. Tanggapannya sih sangat positif sekali ya, karena melibatkan UMKM. Selama ini kan UMKM sedang terpuruk. Dengan adanya acara ini mengerahkan nasabah 500 orang dan nasabah itu wajib beli. Alhamdulillah sudah dapat omset. Ini pembayaran harus pakai digital ya Bu ya, Kris ya? Harus pakai digital. Kalau ibu nasabah yang tidak punya ada voucher dari sini. Begitu. Ya. Terus pakai cash juga bisa. Kegiatan peningkatan kapasitas usaha ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para pelaku UMKM dan dapat memotivasi untuk menciptakan lapangan kerja, memperluas usaha, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Jam 2 acara ini pembukaannya jam 3. Ratusan warga berebut 8 gunungan hasil bumi dari kirap budaya Festival Candi Kembar di Klaten. Tak hanya hasil bumi, gunungan juga berisikan ragam produk UMKM dan ingkung ayam goreng. Dari gunungan hasil bumi sampai ingkung ayam goreng ludes direbut warga dalam kirap budaya Festival Candi Kembar. Bertempat di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten, 8 gunungan berisi 6 sayur mayur, produk UMKM, dan ingkung ayam jadi rebutan warga. Seperti Eko Setiawan yang mendapatkan buah dan ingkung ayam. Isi gunungan ini akan dikonsumsi bersama keluarga karena dipercaya bisa membawa berkah. Ini dapat ayam goreng, terus dapat apa ini? Apel, tomat. Wah, rame banget pokoknya tadi Mas. Dapat ini aja tadi. Ya. Susah nggak Mas tadi dapat ayam gorengnya? Ini langsung pertama ngambil ini, langsung cepet ngambil ini, langsung tahu udah habis semua, tinggal sisa-sisa ini aja. Dia harus saling berebut Mas. Berebut Mas. Seru pokoknya. Sebelum diperebutkan, 8 gunungan hasil bumi dan ingkung ayam goreng diarak mengelilingi desa. Peserta kirap berjalan kaki dari Kompleks Candi Sewu menuju Kompleks Candi Plausan dengan menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer. 8 gunungan yang tadi sudah dibawa sama kontingen di depan panggung untuk dirayakan. Isiannya apa? Isiannya ada dari hasil bumi, kemudian ada dari UMKM juga, yang tentunya untuk rasa syukur kami untuk hasil untuk rasa syukur sebagai peradaban yang sudah diwariskan dan tentunya untuk menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Desa Bugisan.
Dalam festival tersebut juga ditampilkan beragam pentas tari dan seni budaya di wilayah setempat. Tujuannya tentu untuk melestarikan seni budaya, mengangkat produk UMKM dan potensi wisata di sekitar Candi Pelausan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tak hanya jadi bungkus makanan, daun jati ternyata bisa jadi karya seni. Ide itu dicetus seorang pemuda asal Jepara yang awalnya ingin mengenang jasa sang guru, Mbak Maimun lewat karya. Lukisan di atas kanvas, sudah biasa. Namun, buat lukisan di atas daun jati, ini baru hal baru. Pemuda asal desa Ngabul, Jepara ini pencetusnya. Sebenarnya lebih tepatnya disebut leaf cutting, soalnya gambar sosok di daun ini dibuat dengan cara digunting. Muhammad Casan Aksikari mulai menekuni seni lukis sejak 2022 berawal dari keinginannya untuk mengenang jasa sang guru dengan membuat sebuah lukisan. Kalau saya ya Mbak Maimun ini, karena lukisan yang pertama ulama yang saya buat itu Mbak Maimun ini. Dan ini momennya ketika kayaknya pas Mbak Maimun sudah meninggal. Karya seni ini menggunakan limbah daun jati, sesuatu yang unik yang juga sulit. Dan kita tahu sendiri jika permukaan daun jati kan tidak datar. Daunnya bergelombang atau apa, tidak sempurna, tidak flat seperti ini ya, tidak peres. Nah ini kemudian saya rendam dengan air supaya daunnya itu lunak gitulah, supaya bisa kita press, bisa kita timpa bisa dengan buku atau bisa dengan kasur. Nah itu kita timpa selama 2-3 hari supaya benar-benar flat, supaya benar-benar rapi seperti ini. Oh, ternyata seperti ini cara membuat daun jati layaknya kanvas atau kertas. Lalu bagaimana cara pemuda 26 tahun ini memotong dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nah ini untuk cuttingnya, daun ini saya menggunakan pen cutter ini ya. Jadi cutter khusus untuk membuat kerajinan seperti ini. Relatif ya, tergantung kesulitannya. Rata-rata itu 2-3 hari. Bisa juga 1 malam, dulu pernah 1 malam membuat, bisa jadi. Ternyata bisa ya sistem kebut semalam. Namun jangan khawatir, hasilnya jempolan kok. Lihat saja, untuk membuat satu karya ini ongkosnya 220 hingga 520 ribu rupiah per lembar. Tergantung tingkat kesulitannya, soalnya daun jati kan mudah rusak dan sobek. Sejak 3 tahun terakhir, ratusan pesanan sudah datang dari luar Jepara termasuk Kalimantan Selatan. Jadi kalau ingin memberikan kenang-kenangan atau hadiah buat orang terkasih, rekan kerja atau tokoh yang dikagumi, bisa loh dengan membuat lukisan wajah dari daun jati. Arif Nur melaporkan dari Jepara. Informasi tadi mari jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Merina pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.